Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan mengomentari video dari Habib Arya ya. Video tentang pernyataannya yang menurut saya itu sangat tidak objektif, sangat tidak nyambung, bahkan itu ya lucu juga, ada blundernya, ada lucunya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu videonya ya. Saudara-saudara, saya kasih tahu ya kalian ya, setiap mau pilpres pasti seperti itu. Dulu ada sekelompok oknum-oknum orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, sebagai cucu Nabi. Mereka sengaja membuat isu kebangkitan teman PKI, bahkan atribut gambar Teman Marit pun ia cetak sendiri. Habis itu ia viralkan sendiri, habis itu mereka bakar sendiri. Sama halnya seperti yang saat ini terjadi, saudara. Saat ini yang terjadi, ada sekelompok orang yang mengaku pribumi, mereka mengaku sebagai keturunan wali, dan mereka bahkan tidak segan-segan mengaku sebagai zuriat Nabi. Ya, bahkan yang tidak sejalan dan tidak sepaham dengan mereka, maka akan diarabisasi. Dan mereka akan mengecap kita sebagai pembela Pahlawi. Bahkan, kalau kita ekstrim menyadarkan kelompok-kelompok ini pun akan dicap sebagai orang Yahudi. Kacau tidak? Nah, jadi dalam video itu kalau saya melihatnya itu sama sekali nggak nyambung ya. Apa yang dikatakan oleh Habib Arya bahwa setiap akan menghadapi pilpres pasti terjadi seperti ini gitu. Jadi dulu ada seseorang yang mengaku keturunan Nabi, ya kan? Mereka sengaja membuat isu tentang PKI, lalu mereka mencetak bendera-bendera PKI dan mereka viralkan. Nah, setelah itu mereka bakar sendiri kan, seperti itu kan. Nah, Habib Arya juga bilang sama dengan yang terjadi saat ini. Ada kelompok yang mengaku sebagai pribumi, ada yang mengaku dzurriyyah Nabi, ya kan, yang tidak sejalan dan tidak sepaham akan diarabkan, seperti itu ya. Dan mereka menganggap Habib Arya sebagai pembela Pahlawi. Kalau berusaha menyadarkan kelompok itu, maka akan dianggap atau dicap sebagai Yahudi. Kan gitu tadi dalam videonya itu isinya kan itu. Nah, sekarang coba kita kupas satu persatu ya. Dulu ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Terus mereka menyebarkan isu tentang PKI, mencetak bendera-bendera PKI, lalu mereka viralkan dan mereka bakar sendiri. Nah, itu kan orang-orang Pahlawi yang sekarang dibela mati-matian oleh Habib Arya sendiri, ya kan? Beda banget no dengan sekarang. Sekarang ini justru kelompok yang dimaksudkan oleh Habib Arya ini kelompok yang berseberangan dengan Pahlawi. Begitu kan? Jadi kan aneh, ini poin baru, satu poin ini. Poin berikutnya, ada kelompok yang mengaku sebagai pribumi. Nah, gini loh Habib, Pahlawi ini terbukti dan faktanya memang rasis. Satu aja. Padahal banyak bukti rasisnya, satu aja. Tadinya mereka kalau nggak dipanggil Habib nggak terima kan? Ya kan? Rasis apa enggak itu? Coba. Atau yang kedua, wanita Pahlawi atau perempuan Pahlawi tidak boleh menikah dengan selain Pahlawi. Bahkan diharamkan itu dari zaman dulu. Dan itu fakta realita. Karena di media sosial juga beberapa kali muncul video tentang kasus tersebut. Ada yang disuruh cerai, ada yang dikatakan itu sama aja dengan zina. Itu banyak sekali videonya. Dan itu video bukan hanya katanya, video kejadian. Yang kedua, ada yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, ya kan. Nah, yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi kebetulan itu kan yang ditampilkan di video itu kan Tengku Muda Kori kan. Nah, itu beliau itu memang dzurriyyahnya Nabi dan bisa dibuktikan. Baik manuskrip atau silsilah nasabnya itu bisa dibuktikan, bukan mengaku-ngaku. Memang beliau itu wajar kalau kita yakini sebagai dzurriyyah Nabi. Beda lagi dengan Pahlawi, mengaku keturunan Nabi tanpa bukti. Karena apa? Untuk membuktikan ada dua metode kan, pengkajian nasab dan metode yang kedua tes DNA. Dua-duanya mana buktinya? Ya kan? Batal semua. Yang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi itu ya Pahlawi itu yang Habib Arya saat ini bela mati-matian. Gitu. Jadi jangan diputar balikkan, Beb. Berikutnya, yang tidak sejalan atau tidak sepaham akan diarabisasi. Nah, itu di situ ditunjukkan profilnya Gus Yahya ya, Ketum PBNU.
Sebetulnya begini ya Bib, kalau kita mau melihat fakta, kita mau objektif. Kenapa Gus Yahya itu berusaha membedakan tentang dua golongan Arab yang masuk ke Indonesia, ya kan? Gus Yahya di situ berusaha membedakan, memang faktanya beda. Fakta bedanya dari kelakuannya. Gus Yahya kan menggolongkan itu ada dua golongan Arab yang datang ke Nusantara ini. Arab yang pertama itu kelompoknya Wali Songo, yang beliau bilang, dan itu sesuai sejarah, datang ke Nusantara ini dengan tujuan semata-mata untuk dakwah. Nah, gelombang yang kedua itu Arab Yaman, ya kan? Itu abadnya mungkin abad 19 Masehi apa ya. Itu Arab Yaman itu alasannya datang kenapa? Nah, kalau Gus Yahya bilang karena di sana itu kacau negaranya, jadi mengungsi ke sini, dan itu fakta sejarah. Nah, kenapa Gus Yahya itu mengkotak-kotakkan atau membedakan seperti itu? Karena memang kelakuan Ba'alawi itu sangat berbeda, sangat rasis. Itu fakta realita. Di situ Gus Yahya itu kemungkinan ini ya, agar umat itu juga tidak bingung antara Arabnya Wali Songo dengan Arabnya yang Yaman ini. Biar nggak bingung masyarakat awam gitu loh. Ya kalau yang sudah tahu, oh ini yang kelakuannya pecicilan, atau ini yang kelakuannya yang rasis, ini yang gila hormat, yang gila nasab, ini yang Yaman, itu bagi yang tahu. Nah, yang belum tahu masyarakat awam otomatis kan perlu diberi penjelasan bahwa pendatang Arab yang datang ke Indonesia ini memang ada dua gelombang. Dan dua gelombang itu jarak tahunnya juga lama sekali kan, antara gelombangnya yang Wali Songo itu, nah, gelombang yang kedua itu Arab Yaman itu. Nah, di situ biar masyarakat awam itu tidak bingung gitu loh. Oh, pantasan yang Yaman itu memang rasis, pola tingkahnya sangat berbeda dengan Wali Songo, seperti itu. Lah masa Habib Arya juga nggak terima, ya, menganggap Ba'alawi itu pola tingkahnya sama seperti Wali Songo? Jauh toh Bib, jauh banget. Wali Songo menyembunyikan apa itu nasab keturunannya kan, sedangkan Ba'alawi memang nggak mengaku Bib, nggak ngaku, tapi di dadanya sini loh ditulis Habib, ya toh. Kalau nggak dipanggil Habib nggak terima loh. Jadi bukan tidak ngaku tapi pamer gitu loh. Ba'alawi tidak mengaku saya keturunan Rasulullah mayoritas ya, tapi pamer, di dadanya tulis Habib. Itu loh. Berikutnya, mereka akan mengecap orang seperti Habib Arya ini jika berusaha menyadarkan orang-orang yang pro pribumi tadi ya, yang pro NKRI tadi. Itu akan mengecap orang seperti Habib Arya itu sebagai pembela Ba'alawi. Ya betul sekali toh. Habib Arya yang tadinya mengatasnamakan membela Habib yang alim, tapi prakteknya sekarang tidak membela Habib yang alim saja, ya kan? Tabiat-tabiat Ba'alawi yang tidak benar dan itu sesuai fakta dan data itu dinafikan oleh Habib Arya, gitu loh. Jadi Habib Arya itu sekarang membela Ba'alawi, bukan lagi membela Habib yang alim. Yang kelima, kalau berusaha menyadarkan kelompok yang pro NKRI atau kelompok yang mengaku sebagai pribumi, itu akan dicap sebagai Yahudi. Kleru Bib, kleru, gitu loh. Kalau Habib Arya itu tidak dicap sebagai Yahudi, tapi dicap sebagai pengkhianat NKRI. Nah, yang dicap Yahudi itu bukannya dicap, tapi diyakini Ba'alawi itu sebagai Yahudi karena genetiknya memang Yahudi. Jadi bukan dicap. Kalau dibilang dicap itu yang mengecap ya Tuhan. Karena yang menentukan genetik manusia itu kan Tuhan. Ya kan? Yang membuat genetik manusia atau golongan tertentu rumusnya menjadi seperti ini atau seperti apa itu kan Tuhan gitu loh. Jadi yang mengecap mereka Yahudi itu Tuhan, Bib. Bukan kita-kita ini. Kalau kita-kita ini kan berdasarkan sains, berdasarkan tes DNA bahwa Ba'alawi adalah Yahudi Khansa, kan gitu kan. Nah, Yahudi Khansa Kaukasus begitu. Memang beberapa poin ini saya lihat ini nggak nyambung, ya kan.
nggak nyambung sama sekali lah. Blunder, bener-bener blunder. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, selain TNI dan Polri, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk bela negara, menjaga bangsa kita agar tetap kondusif. Daripada apa? Daripada politisasi agama. Nah, ini Habib Arya juga mengesankan bahwa pelurusan nasab, bahwa apa itu klaim makam seperti yang terjadi di Trahamengkubuwono kedua atau di mana itu silsilahnya Pangeran Diponegoro di Banyumas, seolah-olah itu hanya politisasi agama. Nah, untuk kepentingan politik. Nah, ini juga nggak nyambung. Karena apa? Karena tentang pelurusan nasab ataupun makam-makam yang diklaim ataupun sejarah yang dirubah ataupun doktrin-doktrin dalam ceramah para habib yang menyesatkan umat ataupun provokasi dalam ceramah Habib yang mengajak umat untuk melawan pemerintahan yang sah ataupun klaim-klaim terhadap simbol-simbol kenegaraan, itu semua itu realita, fakta gitu loh. Jadi bukan apolitisasi, nggak ada sangkut pautnya dengan politik yang menyangkut pilpres gitu loh, ya kan? Seolah-olah ini oleh Habib Arya ini mau dikesankan bahwa kisruh yang menyangkut Mbak Alawi ini hanyalah isu-isu politik seperti itu. Dan nanti sebentar lagi pilpres ini, 2024 ini pilpres, pileg, serentak. Jadi untuk menjaga agar negeri kita kondusif, mari kita sama-sama melakukan pencegahan. Kita lawan kelompok-kelompok tiga bangsa. Pokoknya tetap semangat, tetap bela negara. Salam cegah. Nah, ini mudah-mudahan para muhibin jika nyimak video saya ini mudah-mudahan juga bisa berpikir ya, yang objektif gitu maksudnya. Jadi kira-kira yang masuk akal, yang realistis, yang objektif itu yang mana kan, seperti itu kan. Agar para muhibin ini semua mudah-mudahan bisa tersadar, bisa meninggalkan para habib yang memang suka mendoktrin, menyesatkan umat, juga membahayakan NKRI. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka.